Agar nugget buatannya mirip buatan pabrik, Bulan tak kurang akal. Ia mengemas nugget buatannya dengan plastik bekas nugget yang ia biasa dapatkan dari pemulung tanpa pandang merek. Tak heran, konsumen pun mudah tertipu apalagi Bulan menjual nugget buatannya di bawah harga pasaran. Selain nugget ikan, Bulan juga mahir membuat nugget daging ayam. Proses pembuatannya pun sama. Setelah daging ayam yang busuk dihaluskan, kemudian dicampur bahan-bahan yang lain. Lagi-lagi, boraks atau pijer ditambahkannya. Ya saya itu diolah-olah aja, supaya bisa dipakai. Habis saya kan maunya yang adaan gitu ya. Setelah semua nugget siap, Bulan kemudian mengemasnya. Penampilan nugget buatan Bulan bisa membuat orang tidak mengira nugget itu berasal dari bahan yang tidak layak dikonsumsi. Dalam hal kemasan, Bulan pun memilih hal yang tidak biasa. Ironisnya, Bulan membungkus nugget daging busuk buatannya dengan plastik nugget bermerek. Plastik bekas bungkus nugget bermerek itu dibeli Bulan dari pemulung barang bekas langganannya. Bulan tidak pernah memilih merek nugget tertentu. Selama plastik masih terlihat bagus, pasti akan digunakannya. Ya itu plastiknya ya yang bekas-bekas aja. Ya bekas disangka di gimana gitu ada ya itu masuk kadang-kadang cuci, saya cuci itu masukin di press lagi gitu sama saya. Oh jadi pakai plastik nugget bekas merek-merek yang ada gitu? Iya. Itu belinya merek apa aja atau ada merek yang khusus itu? Enggak, apa aja yang ininya. Dapatnya jadi dari mana? Itu kan banyak pemulung-pemulung itu sih yang banyak yang dijual. Daripada kan murah kalau dijual di kilo gitu ya. Jadi saya beli per satu aja gitu. Plastik kemasan yang didapat kemudian dirapikan dan dipres dengan mesin supaya terlihat rapi. Bak pesulap handal, Bulan bisa mengubah bahan-bahan busuk menjadi nugget yang menggugah selera. Meski sudah tidak seperti aslinya lagi, Bulan mengaku konsumennya tidak pernah curiga. Sejauh ini nggak ada sih, emang saya juga kadang takut ada gitu. Tapi belum ada sih, ya gimana ya orangnya gini kepepet gitu ya. Nugget buatan Bulan dijual lebih murah dari harga nugget yang ada di pasaran. Meski begitu, Bulan mendapat untung hingga 50% dari modal awalnya. Yang modal kan sedikit sih saya ngeluarin gitu ya. Paling ininya 300, paling banyak lah itu tuh 300, 3,5. Kan itu saya dapat laba segitu kan per setengah gitu ya. Coba kalau pakai bahan yang bagus nggak bakalan segitu. Itu jualnya di mana? Di pasar ini aja. Buat anak sekolah ini gimana? Ya kan buat anak sekolah yang itu suka belanja gitu di pasar. Katanya ini buat yang murah-murah aja gitu, jangan yang mahal. Kalau yang mahal nggak terjangkau buat anak-anak gitu. Penggunaan bahan tak layak konsumsi yang digunakan Bulan sangat membahayakan pelanggannya. Untuk membuktikan nugget buatan Bulan sangat berbahaya, tim reportase investigasi membawanya ke Laboratorium Teknologi Pangan Universitas Pasundan, Bandung. Kami pun membawa 12 sampel lainnya untuk diuji. Setelah diuji, didapati 4 sampel positif mengandung boraks dan 4 sampel lainnya mengandung bakteri di atas ambang batas, yaitu 1/10⁵ per gram sampel. Bahayanya bisa mengganggu ke pencernaan gitu ya, kemudian ke hati, ke ginjal gitu ya, juga ke otak. Bakteri patogen yang terkandung pada bahan daging ayam dan ikan milik Bulan terdeteksi sebanyak 1/10⁹, yang berarti sangat tinggi, dan ini pun dapat berefek buruk bagi tubuh. Ya, kalau kita terpapar oleh bakteri patogen, sudah dapat dipastikan bahwa paling tidak kita mual-mual, ya, kemudian diare, pusing gitu, dan seperti halnya gejala-gejala kalau keracunan. Pada dasarnya, nugget adalah makanan yang tak mudah rusak tanpa perlu ditambahkan bahan pengawet. Sebenarnya, nugget ini tanpa bahan pengawet sudah bisa awet, gitu ya. Kalau memperhatikan sumber bahan bakunya, ya. Kesegaran bahan baku, kemudian
pada saat pengukusan betul-betul dikukus ya. Kemudian pada saat pencelupan ke dalam telur misalnya, itu kan walaupun sudah dikukus, tetapi kebersihan kalau tidak dijaga pada saat mencelupkan itu akan kontaminasi, ya, akan terkontaminasi. Motif Bulan sama sekali tidak dapat dibenarkan. Demi mendapat keuntungan besar, Bulan gelap mata menjalankan usahanya. Saya gimana, mungkin saya bilang ya cuma buat mereka gitu, saya gini juga gitu. Bukan buat sendiri, bukan buat murah-murah sendiri gitu kan. Itu buat semuanya gitu. Namun Anda tak perlu khawatir karena tak semua penjual nugget rumahan berlaku curang. Ida Nurlailawati contohnya, berawal dari ide anaknya yang merupakan sarjana jurusan teknologi pangan. Ilmu yang dipelajari sang anak mengilhami Ida untuk membuat nugget yang baik. Karena mungkin dianya dari pangan gitu, dari lab, banyak praktek-praktek yang gitu, terus banyak praktek makanan yang kayak gitu. Yang dipilih dia kan nugget gitu. Ya, jadi mungkin jadi bisa itu dari situ. Bahan-bahan yang digunakan Ida adalah bahan-bahan pilihan. Proses mengolah nugget pun tidak lepas dari perhatiannya. Mungkin karena untuk menjaga kepercayaannya dari segi pengolahannya tidak memakai bahan pengawet yang gitu, yang paling utama yang ibu promosikan ini karena emang tidak pakai gitu ya. Terus ini kebersihan dan ayamnya juga ayam segar. Berikut ini juga kami berikan tips singkat bagaimana mengenali nugget yang sebaiknya tak Anda konsumsi. Pertama, nugget yang dicampur menggunakan boraks atau pijer memiliki tekstur yang lebih kenyal. Kedua, nugget yang menggunakan bahan busuk memiliki bau yang cukup menyengat. Ketiga, nugget yang mengandung pijer atau boraks akan terasa lebih sulit jika dipatahkan. Dan terakhir, jangan lupa menghancurkan kemasan plastik bekas nugget supaya tidak dapat digunakan kembali oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Tim Reportase Investigasi. Semoga tips tadi bermanfaat untuk Anda. Jadilah konsumen cerdas dan jangan mudah tergiur dengan harga murah. Jangan kemana-mana karena Reportase Utama akan hadir sesaat lagi dengan sejumlah